Iman yang sempurna adalah ketika kita mampu berserah diri kepada Allah dalam segala hal dan dalam segala situasi. Dalam masalah kesehatan kita berserah diri kepada Allah, masalah harta berserah diri kepada Allah, masalah dalam segala masalah kita mampu berserah diri kepada Allah. Bahkan para wali itu Bapak Ibu berserah diri kepada Allah dalam hal surga dan neraka. Mereka senantiasa mengatakan kewajiban kami hanya beribadah, adapun masuk surga atau neraka itu urusan Allah. Ada kisah seperti ini. Ada kisah seorang wali, orang soleh yang ditakdirkan masuk neraka. Kisah seorang wali, orang soleh yang ditakdirkan masuk neraka. Kira-kira aneh tidak Bapak Ibu? Anehnya, kalau tukang maksiat sih dimasukin neraka wajar. Ini orang soleh, apalagi seorang waliullah ditakdirkan masuk neraka. Kisahnya seperti ini. Satu ketika ada seorang syekh yang sedang mengajar. Kemudian salah satu muridnya ternyata kasyaf. Kira-kira kasyaf itu apa Bapak Ibu masih ingat? Terbuka. Kasyaf itu dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ini merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para walinya. Biasanya para wali itu kasyaf. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man yartadha bir rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Nah, jadi salah satu muridnya itu ada yang kasyaf. Akhirnya muridnya ini melihat ke Lauhul Mahfuz karena ingin tahu bagaimana nasib gurunya ini. Apakah gurunya itu termasuk ahli surga atau termasuk ahli neraka? Akhirnya si murid ini melihat ke Lauhul Mahfuz. Di catatan ahli surga ternyata gurunya itu tidak terdaftar, tidak tertulis namanya. Kaget dia, kok guru saya tidak tercantum namanya di catatan ahli surga. Akhirnya bertanya pada malaikat, wahai malaikat, kenapa guruku tidak tercatat di catatan ahli surga? Kata malaikat, coba lihat di catatan ahli neraka. Ketika dilihat, ternyata betul Bapak Ibu, namanya tercatat jelas sebagai ahli neraka. Semenjak si murid ini tahu gurunya ahli neraka, maka semenjak itu pula dia tidak pernah hadir di majelisnya. Akhirnya gurunya ini mencari, mana si fulan, kok tidak pernah hadir? Maka murid yang lain tidak ada yang tahu. Kemudian 15 hari berikutnya, si guru ini bertemu dengan muridnya itu di tengah jalan. Kemudian sang guru menegur, wahai murid, mengapa engkau tidak pernah hadir lagi di majelisku? Sudah 15 hari engkau absen. Apa kata muridnya? Wahai guruku, mohon maaf, 15 hari yang lalu aku melihat ke Lauhul Mahfuz. Bagaimana nasibmu nanti di akhirat? Ternyata engkau adalah ahli neraka, bukan ahli surga. Aku tidak mau belajar kepada ahli neraka, kata muridnya. Kemudian gurunya mengatakan, wahai muridku, engkau melihat ke Lauhul Mahfuz baru 15 hari yang lalu. Aku sudah melihatnya 15 tahun yang lalu. Masya Allah, ternyata gurunya wali juga Pak. Lebih wali lagi. Kata muridnya, lah ini lebih wali lagi katanya. Jadi ternyata gurunya itu sudah tahu
kalau ternyata dirinya itu tercatat sebagai ahli neraka 15 tahun yang lalu. Maka sang murid penasaran, wahai guruku, kalau engkau sudah tahu engkau itu ahli neraka, mengapa engkau masih beribadah kepada Allah? Engkau masih sholat malam, engkau masih rajin mengajar, siang hari engkau puasa, malam hari engkau beribadah kepada Allah. Padahal engkau tahu engkau itu ditakdirkan masuk neraka. Apa kata gurunya? Wahai fulan, innama ana abdullah. Kita ini hanyalah hamba Allah. Ibadah kewajiban kita, mengajar kewajiban kita, mendekatkan diri dan taat kepada Allah kewajiban kita. Setelah kita taat kepada Allah, terserah Allah mau memasukkan kita kemana. Kalau Allah memasukkan kita ke dalam surga, maka kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau seandainya Allah memasukkan kita ke dalam api neraka, maka siapakah kita? Kita hanya seorang hamba, Dia adalah pencipta yang maha kuasa. Maka hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah keimanan tertinggi dari seorang hamba, yaitu ketika dia mampu menerima segala sesuatu dari Allah, mampu berserah diri kepada Allah. Lihat wali ini Bapak Ibu, ya, ketika dia ditakdirkan untuk masuk neraka, apakah ibadahnya berhenti? Ini kalau kita kira-kira bagaimana? Jibril turun kasih tahu, Pak, Bu, neraka kabeh ya. Allah mencatat nama kalian sebagai ahli-ahli neraka. Ini kira-kira bagaimana, Bu, kalau kita sudah ditakdirkan sebagai ahli neraka? Kira-kira sholat pensiun nggak? Pensiun juga namanya. Doa bernaun bautnya sholat. Buat apa sholat? Buat apa puasa? Buat apa ibadah? Karena Bapak Ibu, kita ini ibadah pengen masuk surga kan ya? Kalau para wali enggak, Bapak Ibu, ibadah itu karena semata-mata menjalankan perintah Allah, bukan karena pengen pahala, bukan karena pengen surga. Itu level atas, cuman level kita mah nggak apa-apa. Duha pengen kaya, baca waqiah pengen banyak rezeki, nggak apa-apa. Kadang-kadang suka minta amalan, Pak Ustaz, minta amalan biar rezeki nombok. Masya Allah, boleh, tidak jadi masalah. Ini level kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita, maka sang guru ini beberapa lama kemudian meninggal dunia. Maka ketika sang guru meninggal dunia, muridnya pun kembali melihat ke Lauhul Mahfuz, mau memastikan apakah benar dia ahli neraka. Akhirnya ketika si murid ini melihat ke Lauhul Mahfuz kedua kalinya, di catatan ahli neraka ternyata tidak ada. Dibolak-dibalik, nanya sama malaikat, wahai malaikat, beberapa waktu lalu aku melihat nama guruku tercatat sebagai ahli neraka, tapi mengapa sekarang sudah tidak ada? Apa kata malaikat? Wahai fulan, memang betul apa yang kau lihat. Beberapa waktu yang lalu gurumu tercatat sebagai ahli neraka, tapi karena ketawakalannya kepada Allah, karena dia mampu berserah diri kepada Allah, dia benar-benar menghambakan kepada Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho kepada Allah karena keridoannya itu, karena berserah dirinya itu, karena ketawakalannya itu, maka Allah pindahkan catatannya dari catatan ahli neraka menjadi catatan ahli surga. Sekarang gurumu sedang berada di surga tertinggi. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, keimanan tertinggi adalah ketika kita mampu menerima
segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Tiba heula geuring wae ridho, tiba heula barang sak wae nerima, tiba heula ieu wae dia katakan aku terima segala sesuatu yang datangnya dari Engkau ya Rabb. Maka itu adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki keimanan yang tinggi. Keimanan yang tinggi bukan ketika dia berdoa langsung dijabah oleh Allah, bukan. Keimanan tertinggi bukan ketika seseorang menyebut sesuatu langsung diberikan oleh Allah, bukan. Tapi keimanan tertinggi adalah ketika seorang hamba mampu memposisikan dirinya benar-benar sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira paham Bapak Ibu? Insyaallah. Ini enak kalau kita sudah punya keyakinan seperti ini. Kalau kita punya sifat tawakal, senantiasa berserah diri kepada Allah. Allah beri kita penyakit, kita berserah diri, kita katakan kami ridho ya Rabb, kami ikhlas ya Rabb, kami menerima segala sesuatu yang Kau tetapkan untuk kami. Ini kira-kira siap nggak Bapak Ibu masuk makom ridho? Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dianugerahi tawakal, termasuk orang yang dianugerahi ridho. Maka Bapak kalau melihat orang seperti ini bawaannya senang aja hidupnya, ya. Orang seperti ini padahal banyak masalah tapi dia sembunyikan. Setiap masalah dia tidak pernah beritahukan kepada orang lain karena dia sudah merasa cukup dengan Allah. Gak usah khawatir Pak, Bapak kalau banyak masalah, Ibu kalau banyak masalah, nggak curhat sama orang, terkadang takut gak dibantu ya. Nah, terkadang ini kalau nggak bilang sama orang takut gak dibantu. Nah, jangan punya pikiran seperti itu. Karena paling baik penolong adalah Allah. Bapak Ibu punya masalah, bilangnya sama Allah. Gelar sejadah malam-malam, curhat sama Allah. Ya Allah, saya orang yang banyak dosa, tidak ada yang mengampuni dosa saya kecuali Engkau. Saya orang yang banyak hajat, banyak keperluan, tidak ada yang bisa menunaikan segala hajat-hajat saya kecuali Engkau. Nanti Bapak Ibu kalau di malam hari kita curhat sama Allah, Allah akan memberitahukan orang-orang pilihannya untuk membantu kita. Ya, terkadang lewat orang lain, si Agung sedang punya masalah, dibantu lewat orang lain. Orang-orang yang memang Allah pilihkan untuk membantu kita. Kadang Pak kalau kita milih sendiri orang yang mau bantu kita, kadang kita salah prediksi, betul. Dikira mau bantu kita ternyata paling cuek. Kemudian terkadang kita sangka ini orang paling cuek sama kita, ternyata ketika kita punya masalah dia paling peduli sama kita, betul nggak? Terkadang kita punya masalah, minta tolong sama si fulan karena dia baik, pas minta tolong nggak ditolongin Pak. Itu kalau kita milih sendiri. Makanya jangan pilih sendiri, serahkan pilihan kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah, Engkau pasti bantu saya lewat hamba-hambamu yang Kau pilih. Dari hamba siapa yang pertolongan ini akan disampaikan, aku serahkan kepada Engkau. Masya Allah, itu paling nikmat Bapak Ibu. Selalu menyembunyikan kesusahan, kesulitan di dalam hidup. Hanya Allah yang tahu. Tenang, Allah sepaling baik penolong. Dia akan menolong kita lewat siapapun yang Dia kehendaki. Nah, itulah hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Di akhir zaman ini hidup itu paling penting bawa iman Pak. Bukan bawa harta, bukan bawa jabatan, bukan. Harta kalau hilang orang bisa stres, betul. Jabatan kalau hilang orang bisa depresi, betul. Nah, makanya butuh iman. Ya, kalau iman sudah kuat, apapun yang menimpa, entah itu penyakit, musibah, maka akan dihadapi dengan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Keimanan, zikir, mengingat Allah itu bisa membuat hati menjadi tenang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian kita akan melanjutkan